Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sedang berada di depan Museum Kebangkitan Nasional. Sedikit dari Museum Kebangkitan Nasional. Museum Kebangkitan Nasional adalah sebuah gedung yang dibangun sebagai monumen tempat lahir dan berkembangnya kesadaran nasional, dan juga ditemukannya organisasi pergerakan modern pertama kali dengan nama Budi Utomo. Ini kita sudah masuk di dalam Museum Kebangkitan Nasional. Ini penampakan museumnya. Sangat luas sekali. Benda pertama yang kita temukan yaitu meriam VOC. Meriam menjadi salah satu senjata yang dimanfaatkan oleh VOC untuk menaklukkan daerah penghasil rempah-rempah. Daya tembak meriam yang lebih jauh dan lebih kuat menyulitkan usaha para pejuang mengusir penjajahan dari Nusantara. Lalu di sini ada juga rempah-rempah, yaitu diantaranya ada lada, cengkih, pala, kapur barus, kayu manis, gaharu, cendana, dan jahe. Kemudian di sini ada tokoh pendidikan bangsa Indonesia, yaitu ada Dewi Sartika, Raden Ajeng Kartini, Ki Hajar Dewantara. Dan ini ada patungnya. Serta di sini ada beberapa sejarah-sejarah yang tertulis. Kemudian kita di sini menemukan ruang kelas Stovia. Di sini ada beberapa patung yang di dalam kelas Stovia ini. Lalu di sini ada pengurus Budi Utomo, diantaranya itu ada Raden Sutomo, Muhammad Sulaiman, Gondo Suwarno, Muhammad Saleh, Raden Angka Projo Sudirjo, Gunawan Mangunkusumo, terus ada Muhammad Suwarno. Oke, mantap. Terus di sini ada ketua dari Budi Utomo. Ketua dari Budi Utomo yaitu RAA Tirto Kusumo, Pangeran Aryo Nato Dirojo, Rajiman Wejo Diningrat, Raden Mas Aryo Surjo Suparto, Raden Dwi Josewojo, Raden Mas Aryo Warjo Ningrat. Lalu di sini ada lambang Budi Utomo. Di sini terlihat halamannya sangat luas sekali. Museumnya juga pun besar. Sepertinya di sini ada kantin, tetapi kantinnya itu tutup. Ini ada koleksinya, ada angklung, terus piano, terus di sini ada panggung. Lalu ada beberapa koleksi seperti buku. Apa sih yang topi Jawa itu namanya, Pan? Blangkon. Ada biola juga dan ada keris juga. Di belakang halaman Museum Kebangkitan Nasional ternyata ada lapangan volinya juga untuk bermain bisa. Di sini ada sebuah ruangan bernama Gebouw Voorhead Onderwijs. Terlihat ruangannya kosong. Permisi. Karena ruangannya kosong, jadi kita langsung berpindah ke ruangan yang lain. Di sini kita sedang berada di dalam ruangan bekas Stovia. Di dalamnya yaitu ada beberapa hasil karya pelajar Stovia. Ini hasil praktik anatomi pelajar Stovia, dan ini hasil praktik peta pelajar Stovia. Ini ada benda-benda peninggalan seperti tas berisi peralatan praktek dokter, alat peraga kedokteran, dan buku-buku kedokteran. Di sini juga ada yang namanya kuster, digunakan untuk mensterilkan peralatan kedokteran. Dan di sini ada alat bantu pernapasan yang digunakan oleh dokter pada zaman dahulu. Terus di sini ada juga beberapa benda lain seperti lampu operasi, ureteroskop, suction, busi rektum, elhak, wondak, skapel, dan ada hak sisir, pinset, drill bore, kinet tulang, bogi, dan open draw. Di sini ada beberapa fasilitas Stovia seperti ruang rekreasi, ruang gimnastik, gedung sekolah, dan asrama sekolah. Lalu di sini ada sejarah-sejarah tentang Stovia, kemudian ada alat röntgennya atau alat ronsen. Kemudian ini ada di ruangan sebelahnya, ini ada nama-nama lulusan Stovia tahun 1902 hingga 1926.
Di sini ada meja dan kursi Dr. Latumeten. Di sini ada beberapa sejarahnya. Ada patung-patung, ada sejarah pelopor dokter perempuan Indonesia. Di sini ada alat pemecah kepala. Waduh, serem juga ini. Alat ini pernah digunakan untuk praktek kedokteran para mahasiswa Stovia. Dengan alat ini, mahasiswa Stovia dapat mempelajari dan memperdalam pengetahuannya tentang isi kepala, terutama otak manusia. Ini serem juga nih. Terus ada beberapa tulisan-tulisan dan sekolah dokter Jawa sejarahnya. Terus di sini ada ruang pengobatan tradisional dan beberapa sejarah dukun di Nusantara. Antaranya dukun pijat, dukun khitan, persiapan persalinan bayi, dan ini ada suasana desa di Jawa. Jadi ini bukan dukun santet atau dukun goib, ini tuh dukun seperti pijat atau dokter yang membantu persalinan bayi pada zaman dahulu. Di sini ada beberapa peralatan peninggalan dari zaman dahulu. Di sini juga ada yaitu gandik dan pipisan jamu. Terus di sini ada timbangan miligram, timbangan ukuran gram, timbangan analitis, dan timbangan ukuran kilogram. Ini yang biasa di pasar-pasar nih ada. Kemudian di tengah-tengah sini ada yang namanya boteka dan kotak obat suku Dayak. Ini kalau dilihat-lihat dari sini sih serem juga ya. Di sini kita akan masuk ke ruang media belajar Stovia. Di sini ada patung tengkorak serta ada patung seperti patung mayat ya, meja bedah. Tapi ada patungnya gitu. Terus di sini ada beberapa buku-buku kedokteran. Terus kemudian kita akan masuk ke ruang direktur Stovia. Di sini ada beberapa patung, meja dan bangku. Kemudian di sampingnya ada sofa serta meja seperti untuk penerimaan tamu. Kemudian kita masuk ke ruang pengajar Stovia. Di sini ada meja dan kursi pengajar Stovia. Ada beberapa patung dan buku-buku. Terus di tengah-tengah halamannya ada tulisan Museum Kebangkitan Nasional, dikelilingi oleh bendera merah putih. Dan kita ke tengah lagi ada sebuah simbol atau patung yang bertuliskan peringatan 125 tahun pendidikan dokter di Indonesia, diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto, Jakarta 10 November 1976. Saya Abimanyu Langit Ramadan. Saya Kiar. Saya Muhammad Gali Fairuz. Saya Juli Rida Alonso. Saya Muhammad Fadli Akbar. Saya Muhammad Rapal Sarif. Saya Dafadir Ibrahim. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.